Pak Hendro, Ya, beredar informasi Pak bahwa Bapak dilarikan ke rumah sakit karena terkena serangan jantung selepas acara hari ulang tahun ke-80 kemarin, Pak. Benar nggak, Pak? nggak benar itu. Yang benar adalah saya memang sudah terjadwal harus menjalani abrasi jantung saya. Itu yang benar. Oh, apa itu Pak sebenarnya abrasi? Bisa sedikit dijelaskan, Pak? Abrasi jantung itu cardiac ablation, ablasi jantung adalah prosedur medis untuk mengobati gangguan irama jantung saya, aritmia namanya ya. Dengan menghancurkan jaringan kecil di jantung yang menyebabkan sinyal listrik jantung saya tuh abnormal. Tujuannya memang adalah untuk menghentikan sinyal listrik yang salah itu, yang abnormal itu dihentikan karena salah arah, agar detak jantung saya kembali normal. Baik. Ya, itu. Ya. Lalu dalam waktu singkat seperti ini Bapak sudah kembali ke rumah, Pak? Sudah bisa sehat, sudah bisa beraktivitas. Dilaksanakan di rumah sakit mana, Pak, prosedurnya, Pak? Eh, Prosedurnya saya dilakukan di Rumah Sakit Jantung Diagram Siloam Cinere dengan dokternya Profesor Hari Suryanata. Hari Suryanata itu adalah seorang putra Indonesia yang tersohor keahliannya di negara Belanda. Di negeri Belanda dia sangat tersohor sebagai dokter jantung. Dan dialah yang menangani dengan perangkat atau timnya. Saya dengar alumni dari universitas-universitas Indonesia di Indonesia dan juga Jerman. Ya. Lalu bagaimana Pak prosedurnya yang Bapak alami? Yang saya alami, Iya. prosedur yang saya alami melalui kateter ke selangkangan saya ini dipancarkan energi panas radiofrekuensi. Energi itu telah menghancurkan jaringan abnormal yang menyebabkan gangguan irama jantung saya seperti fibrilasi atrium. Fibrilasi itu istilah kedokteran, takikardia atau supra ventricular takikardi. Singkatannya saya ingat SVT ya, singkatannya itu. Ya. Lalu apakah Bapak di bius total, Pak? Ya, bius total, harus bius total oleh 2 orang dokter anestesi perempuan yang piawai. Bagus sekali. Kemudian manfaat dari ablasi jantung Bapak itu sendiri tersebut ya? Manfaatnya apa, Pak? Loh, ya jadi dugaan bahwa saya akan terserang stroke dalam waktu dekat jadi runtuh. Ya, itu teknologi sekarang bisa diprediksi karena dari gejala tadi diprediksi dalam waktu dekat akan stroke, karena yang sekarang kemungkinan itu runtuh jadinya. Ablasi ini selain mencegah komplikasi serius dari aritmia yang berupa stroke tadi, juga bisa kalau dibiarkan ya berlarut-larut bisa mempercepat saya pikun. Baik. Itu. Ya. Bapak juga hanya semalam di RS, Pak. Apakah tidak perlu dirawat, Pak? Ya, harusnya sih seminggu ya, tapi saya lebih pilih di rumah. Saya kan nggak tahan bawa obat-obat rumah sakit. Lagian di rumah saya kan, ini cucu-cucu saya ini kan 3 orang dokter. Jadi saya dirawat cucu-cucu saya aja di rumah sendiri. Iya. Dari tindakan tersebut apakah ada risikonya nggak sih, Pak, sebenarnya? Risiko kecil lah ya. Di saya ini ada perdarahan kecil di tempat masuknya kateter. Itu aja. Berapa lama, Pak, prosedurnya? Kira-kira? Waktu prosedur dilaksanakan di theater, ya, di ruang operasi itu sekitar 2 jam. Oke, baik. Pemulihan yang total sih katanya seminggu ya, tadi yang berapa lama. Oke. Ya, alhamdulillah saya bisa dirawat di rumah sama cucu sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Semoga bisa beraktivitas kembali dan semoga cepat pulih ya, Pak. Makasih. Nak, saya Baik. juga anjurkan teman-teman saya yang setua saya ini harus diperiksa kemungkinannya untuk ablasi kardiak, ya, untuk ablasi jantung, karena kan banyakan penyakit sekarang pada tiba-tiba stroke gitu ya, sempoyongan stroke, nggak ada apa-apa stroke, dan juga pada cepat pikun itu baru 70-an, apalagi 80-an pada pikun. Ya, sebetulnya itu bisa dicegah dengan gejala-gejala seperti tadi diketahui. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih.